Inovasi rancangan bangun motor listrik sederhana pada baling-baling. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet B. Contohnya adalah kawat berarus dalam medan magnet, kawat sejajar berarus dan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Pada artikel muatan yang bergerak di dalam suatu medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Jika muatan listrik adalah I dan bergerak dengan kecepatan V, maka kuat arus I sama dengan Q per T. Dengan demikian, IL sama dengan Q per T dikali L sama dengan Q dikali L per T. Lintasan yang ditempuh muatan dalam selang waktu sama dengan besar kecepatan V sama dengan L per T. Sehingga IL sama dengan G dikali L per T dan IL sama dengan GF. Setelah itu, kita mendapatkan persamaan besarnya gaya Lorentz banding dengan kuat arus persamaan induksi magnet dan panjang kawat, serta jika B atau induksi magnet membentuk sudut-sudut theta terhadap satu, yaitu kuat arus. Maka, gaya Lorentz pada sebuah kawat lurus yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Ketika kita membuka tangan kanan kita akan mendapatkan sebuah teori di mana ibu jari akan menunjukkan arah arus dan keempat jari yang didapatkan ini akan menunjukkan gaya medan magnet dan telapak tangan yang didorong ini akan menimbulkan gaya Lorentz atau FL. Lalu, ketika kita mempunyai partikel bermuatan positif atau proton, maka gaya Lorentz yang dihasilkan akan searah dengan gaya F yang dihasilkan sesuai dengan kaidah tangan kedua. Lalu, ketika kita mempunyai partikel bermuatan negatif, maka akan sebaliknya, yaitu berlawanan arah dengan gaya F yang dihasilkan sesuai dengan kaidah tangan kanan kedua. Lalu, ketika kita mempunyai kawat sejajar berarus, maka keduanya akan terjadi induksi magnetik yang saling mempengaruhi, di mana kita akan saling mendapatkan persamaan gaya yang sama besar, yaitu F12 sama dengan F21, dan kita akan mendapatkan persamaan yaitu B sama dengan U0I per 2πa. Lalu bagaimana dengan arah dari medan magnet kedua tersebut? Maka ketika mempunyai arus yang searah, keduanya maka akan saling tarik-menarik, dan ketika mempunyai arus yang berlawanan, maka mereka akan saling tolak-menolak. Prinsip kerja motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah energi listrik menjadi magnetik, yang disebut elektromagnetik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk kutub dari magnet yang sama akan saling tolak-menolak, dan kutub-kutub dari magnet yang tidak sama akan saling tarik-menarik. Maka kita dapat menghasilkan gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet lainnya pada kedudukan yang sama. Selanjutnya, motor listrik dapat ditemukan di peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, kipas angin, pompa air, dan penyedot debu. Kebanyakan motor listrik magnetis berupa rotari, tetapi motor linier pun ada. Pada sebuah motor rotari, bagian berputar biasanya di bagian dalam disebut dengan rotor, dan bagian yang diam disebut stator. Rotor berputar karena kawat-kawat dan magnet disusun sedemikian rupa sehingga torsi dihasilkan pada poros rotor. Dalam memahami sebuah motor, penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan beban motor. Beban mengacu kepada keluaran tenaga putar atau torque sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban umumnya dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. 1. Beban torque konstan adalah beban di mana permintaan keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya. Namun torque tidak bervariasi. Contoh beban dengan torque konstan adalah conveyors, rotelkins, dan pompa displacement konstan. 2. Beban dengan variabel torque adalah beban dengan torque yang bervariasi dengan kecepatan operasi. Contoh beban variabel torque adalah pompa centrifugal dan fan torque bervariasi sebagai kuadrat kecepatan. Yang ketiga, beban dengan energi konstan adalah beban dengan permintaan torque yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatannya. Contohnya peralatan mesin. Alat dan bahan yang digunakan yaitu batu baterai, kedua kawat tembaga 0,8, ketiga kawat tembaga 0,5, keempat magnet, kelima selotip, dan keenam penggaris. Ketika pada kawat 4 lilitan ditekan, maka akan terjadi putaran pada kawat tersebut sangat cepat, sesuai dengan arah magnet.
dan pada 7 lilitan sehingga terjadi putaran kawat tersebut hampir lemah sesuai dengan arah magnet. Analisis dari percobaan tersebut, yaitu dari percobaan di atas, dapat mengamati bahwa arah gaya Lorentz F selalu tegak lurus terhadap kuat arus I dan medan magnet B. Untuk memudahkan mengingat arah gaya Lorentz yang dialami penghantar ketika dialiri alur listrik dalam medan magnet. Jika baterainya semakin banyak yang disusun secara seri, maka arus dan tegangan yang dihasilkan semakin besar dan perputaran semakin cepat, juga sebaliknya. Jika jumlah lilitannya banyak, maka putarannya semakin lambat dan sebaliknya. Ketika memvariasikan arah medan di sebelah kiri, maka putarannya akan ke sebelah kiri juga dan sebaliknya. Besarannya medan magnet yang dihasilkan bervariasi untuk jarak yang bervariasi. Semakin jauh jarak berukuran dan dari sumber magnet, maka semakin kecil dan yang terukur karena semakin jauh jarak pengukuran dari sumber magnetik, maka akan semakin kecil medan magnet yang berpengaruh pada daerah tersebut.